Isra Miraj merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa ini menjadi salah satu bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak hanya bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, peristiwa Isra Miraj juga penting bagi seluruh umat Islam. Sebab dalam peristiwa ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah sholat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengutip laman Nahdlatul Ulama dalam kurung NU, Isra Miraj adalah peristiwa perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram menuju Masjid Al-Aqsa. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa ke langit ketujuh untuk diperlihatkan sebagian dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga mendapat perintah sholat 5 waktu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa Isra Miraj terjadi pada 27 Rajab tahun 10 kenabian. Kala itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berbaring di kamarnya. Lalu tiba-tiba malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil mendatanginya. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa oleh para malaikat menuju sumur Zam-Zam. Di sana malaikat Jibril membelah dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan membersihkannya menggunakan air Zam-Zam. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan beliau sebelum dibawa melihat sesuatu yang luar biasa. Mengutip buku Isra Miraj dan Kisah 25 Nabi Rasul oleh Winkanda Satria Putra, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian pergi dari Masjidil Haram menuju Masjid Al-Aqsa dengan menggunakan burak. Setibanya di Masjid Al-Aqsa, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkan buraknya, lalu mendirikan sholat 2 rakaat. Beliau menjadi imam di mana makmumnya adalah para nabi dan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama malaikat Jibril diajak pergi ke langit ketujuh. Di setiap lapisan langit, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan nabi-nabi terdahulu. Setelah sampai di atas langit, Rasulullah kemudian menaiki beberapa lapis langit. Langit pertama. Di langit pertama, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan laki-laki berbadan tinggi mencapai 60 siku ke langit dalam kurung sekitar 27 meter. Saat menoleh ke kanan, laki-laki itu tersenyum, namun saat melihat ke sebelah kiri ia menangis. "Selamat bertemu wahai anak yang soleh dan nabi yang soleh," kata laki-laki tersebut saat melihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. "Siapakah dia?" tanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia ternyata adalah Nabi Adam alaihi salam yang merupakan nabi dan manusia pertama di dunia. Ada alasan mengapa Nabi Adam alaihi salam tersenyum dan menangis. Saat melihat ke sebelah kanan, ia melihat keturunannya yang masuk surga. Sementara saat melihat ke sebelah kiri, ia melihat keturunannya yang masuk neraka. Langit kedua. Saat tiba di langit kedua, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Yahya alaihi salam dan Nabi Isa alaihi salam. Di sana, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disapa, "Selamat datang wahai saudaraku yang saleh." Langit ketiga. Setibanya di langit ketiga, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa benar ia telah diwarisi setengah kegagahan dunia. Langit keempat. Di langit keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi yang pertama kali menulis menggunakan pena dan menjahit pakaian, yaitu Nabi Idris alaihi salam. "Selamat datang saudaraku,"
Nabi yang saleh, sambut Nabi Idris alaihi salam kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Langit kelima. Sesampainya di langit kelima, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Selamat bertemu wahai Nabi yang saleh dan saudaraku yang saleh, ucap Nabi Harun alaihi salam. Langit keenam. Di langit keenam Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam disambut oleh Nabi Musa alaihi salam. Selamat bertemu wahai Nabi saleh dan saudaraku yang saleh, kata Nabi Musa alaihi salam. Langit ketujuh. Setibanya di langit ketujuh, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bertemu dengan laki-laki tua yang sedang bersandar di Baitul Maqmur. Beliau menanyakan siapakah laki-laki yang bersandar itu. Ternyata ia adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Baitul Maqmur merupakan tempat tawaf para malaikat yang setiap harinya dimasuki oleh 70.000 malaikat. Kisah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di langit ketujuh. Saat berada di langit ketujuh, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ingin naik satu tingkatan langit lagi. Namun, malaikat Jibril tidak bisa mengantarkannya lebih jauh lagi. Lalu naiklah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ke Sidratul Muntaha, yakni sebuah tempat di atas langit ketujuh dan di dekatnya ada surga. Keindahan Sidratul Muntaha tak bisa digambarkan, bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampai terkagum-kagum melihatnya. Ketika berada di Sidratul Muntaha, Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam tanpa perantara. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan sholat. Pada awalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk melaksanakan sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam turun dari Sidratul Muntaha dan bertemu Nabi Musa di langit keenam. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untukku. Lalu beliau menjawab sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Kemudian Nabi Musa menjawab, kembalilah dan minta keringanan kepada Tuhanmu, karena sungguh umatmu lemah dan tidak akan sanggup melakukannya. Setelah itu, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam kembali menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta keringanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengurangi waktu sholat sebanyak 5 bilangan. Setelah itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kembali turun dan bertemu Nabi Musa untuk menceritakannya lagi. Lalu Nabi Musa menyarankan kepada beliau untuk memohon lagi pengurangan jumlah waktu sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mengurangi waktu sholat, namun jumlahnya masih terbilang banyak. Akhirnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terus meminta keringanan sampai berkali-kali, dari yang awalnya 50 waktu lalu menjadi 5 waktu dalam sehari semalam. Kala itu peristiwa Isra Miraj sulit diterima akal sehat. Saat beliau menceritakan peristiwa tersebut dan memerintahkan sholat 5 waktu kepada umatnya, banyak di antara mereka yang tidak percaya akan kebenaran tersebut. Namun, tak sedikit juga yang patuh dan melaksanakan sholat. Masya Allah, Isra Miraj merupakan mujizat Rasulullah yang paling luar biasa dan tidak dimiliki oleh manusia, bahkan bagi para nabi sekalipun. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.